Siapa di sini yang pernah cerita soal harapan besar atau rencana kalian ke orang lain, terus, malah nggak terwujud, atau mungkin justru sebaliknya, kalian cerita dan impian itu malah cepat terwujud. Kenapa sih hasilnya bisa beda-beda? Misalnya, pernah nggak kalian cerita ke teman soal rencana naik jabatan, beli rumah, atau mulai bisnis, dan reaksinya justru berbeda-beda? Ada yang mendukung, ada juga yang diam-diam nggak suka. Nah, di video ini kita akan bahas faktor energi yang ternyata bisa pengaruhi peluang harapan kita bisa tercapai atau malah gagal. Yuk, kita bahas lebih dalam soal kekuatan energi dari orang-orang di sekitar kita. Apa itu intention experiment? Pertama-tama, kita kenalan dulu sama istilah intention experiment. Jadi, ini adalah sebuah penelitian yang cukup menarik. Penelitian ini menunjukkan bahwa niat atau energi dari orang lain bisa memengaruhi realitas dan kejadian dalam hidup seseorang. Nah, gimana sih eksperimen ini dilakukan? Di dalam penelitian ini, para ilmuwan meminta sekelompok orang untuk memfokuskan niat atau perhatian mereka pada suatu target. Ternyata, makin banyak orang yang ikut mendukung dengan niat positif, makin besar juga peluang hal itu benar-benar terjadi. Kebayangkan seberapa besar dampaknya kalau niat itu datang dari banyak orang? Tapi, kalau energi yang datang dari orang lain negatif, seperti energi iri hati atau dengki, hasilnya justru bisa berkebalikan dan malah memperkecil peluang harapan kita jadi nyata. Mengapa energi positif meningkatkan keberhasilan? Nah, kenapa sih energi positif bisa berdampak besar? Ketika kita cerita soal rencana atau harapan ke orang-orang yang benar-benar mendukung, ikut mendoakan, dan merasa senang untuk kita, sebenarnya mereka sedang memberi kita energi tambahan. Misalnya, bayangkan kamu cerita ke teman soal rencana membuka bisnis baru. Temanmu malah tambah semangat, bilang, "Wah, semoga lancar ya, aku dukung banget." Dukungan kayak gini sebenarnya memberikan kamu kekuatan tambahan, meski kadang kita nggak menyadarinya. Jadi, cerita ke orang-orang yang suportif itu seperti nge-charge energi kita jadi lebih kuat. Semakin sering kita dikelilingi oleh orang yang mendukung dan mendoakan dengan tulus, semakin percaya diri kita menjalani rencana, semakin optimis, dan akhirnya lebih termotivasi buat mewujudkan harapan kita. Mengapa energi negatif dapat menghambat? Tapi beda cerita nih kalau kita cerita ke orang yang dalam hati kecilnya nggak suka lihat kita berhasil. Mungkin ada rasa iri, dengki, atau bahkan cuma sekadar nggak suka aja. Kalau kita cerita tentang rencana besar kita ke orang-orang yang malah iri, energi negatif mereka bisa memengaruhi peluang kita. Kok bisa? Contohnya, ada orang yang mau mulai proyek baru dan merasa semangat di awal. Tapi, begitu cerita ke orang yang nggak mendukung atau malah memberi komentar negatif, lama-lama dia jadi ragu dan kurang percaya diri. Ini terjadi karena energi mereka mengurangi semangat kita sedikit demi sedikit. Efeknya halus, tapi bisa bikin kita merasa tiba-tiba nggak yakin atau kurang semangat tanpa alasan yang jelas. Kekuatan energi diri sendiri. Nah, energi kita sendiri juga punya peran besar. Kalau energi kita cukup kuat dan positif, pengaruh dari energi negatif orang lain nggak akan terlalu besar. Misalnya, kalau kita percaya diri dan selalu optimis, energi negatif orang lain akan sulit untuk benar-benar memengaruhi kita. Salah satu caranya adalah menjaga kepercayaan diri kita tetap tinggi. Setiap kali kita merasa terpengaruh, ingat kembali tujuan kita. Lakukan hal-hal yang bisa memperkuat energi kita sendiri, seperti meditasi atau olahraga. Dengan energi diri yang besar, meski ada sedikit energi negatif di sekitar, dampaknya nggak akan terlalu terasa. Kalau kita punya energi yang besar, meski ada sedikit energi negatif di sekitar, dampaknya nggak akan terlalu terasa. Sebaliknya, energi kita akan lebih stabil dan kuat. Nggak cuma memilih orang yang tepat, menjaga energi positif dalam diri sendiri juga penting banget. Kalau kita bisa menjaga energi diri tetap kuat, kita nggak akan mudah terpengaruh energi negatif dari orang lain. Salah satu caranya adalah dengan melakukan hal-hal positif yang bisa meningkatkan energi kita. Misalnya, olahraga yang rutin, meditasi, atau sekadar menghabiskan waktu bersama teman-teman yang suportif. Ini semua bisa membantu kita tetap stabil dan fokus pada tujuan tanpa terpengaruh energi negatif di sekitar kita. Jadi, gimana caranya supaya kita nggak salah cerita? Caranya sebenarnya cukup sederhana. Kita harus tahu siapa yang benar-benar suportif
dan siapa yang mungkin tidak terlalu mendukung. Misalnya, coba cerita ke orang yang sudah terbukti selalu memberikan dukungan nyata buat kamu. Teman yang selalu mendoakan dan ikut senang sama kesuksesan kita. Sebaliknya, hati-hati kalau cerita ke orang yang suka menunjukkan rasa iri atau selalu komentar negatif. Mungkin lebih baik cukup simpan impianmu sendiri atau cerita hanya ke orang yang benar-benar mendukung. Semakin baik kita memilih kepada siapa kita berbagi cerita, semakin besar pula peluang kita untuk mewujudkannya. Jadi, sekarang kita tahu ya, ternyata energi dari orang-orang di sekitar kita bisa memengaruhi peluang kita mewujudkan harapan. Yuk, bijak memilih kepada siapa kita bercerita dan pastikan kita menjaga energi positif di sekitar kita. Kalau kalian punya pengalaman soal cerita impian yang berhasil atau gagal gara-gara cerita ke orang lain, tuliskan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like dan subscribe buat lebih banyak tips lainnya.